Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Batang diguyur hujan deras. Deru air menghantam atap gubuk reok di pinggir jalan. Tempat Amir Supitro gandeng mencari perlindungan. Nafasnya memburu. Frustasi terpancar jelas di wajahnya yang belepotan air hujan. Mobil truknya mogok sebelum memasuki Alas Roban, hutan lebat nan gelap yang terkenal dengan cerita mistisnya. Amir melirik jam dinding warung tenda itu, pukul 10 malam. Ia harus segera mencapai Surabaya sebelum fajar untuk mengambil muatan kontainer. Kepalanya terasa pusing memikirkan keterlambatan ini. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel tua miliknya. Namun sinyal hilang ditelan lebatnya hutan. Sial! Amir mengebrak meja kayu lapuk yang ditempatinya duduk. Ia meneguk kopi pahit yang dipesannya, berharap bisa membuatnya berpikir jernih. Seorang nenek penjual kopi, rambutnya putih disisir rapi, berjalan mendekatinya. Guratan pengalaman terpahat jelas di wajah keriputnya. Mau kemana mas malam-malam begini? Tanya nenek itu dengan suara serak-serak basah. Mau ke Surabaya bu, trukku mogok, terpaksa lanjut malam, kata Amir menyerahkan gelas kopinya yang kosong. Nenek itu menuangkan kembali kopi ke gelas Amir. Hati-hati lewat Alas Roban, banyak cerita tak sedap di sana, ucapnya pelan. Nada suaranya penuh peringatan. Amir tertawa hambar. Gimana mau hati-hati bu? Mau nunggu besok siang bengkel baru buka? Lagi pula cerita mistis itu cuman omongan orang saja. Nenek itu menggeleng pelan, tidak berusaha untuk berdebat. Tatapan matanya yang sayu seolah menyimpan rahasia Alas Roban yang kelam. Amir menghabiskan kopinya dengan cepat. Ia harus segera mencari solusi. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, berharap ada keajaiban berupa sinyal. Tiba-tiba mesin truk di luar mengeluarkan suara erangan. Amir beranjak keluar warung penuh harap. Ia berlari ke arah truknya dan langsung mencoba menyalakan mesin. Mesin itu mengeluarkan suara batu-batu, seolah enggan untuk hidup. Amir mencoba berkali-kali, dan akhirnya dengan suara tersendat, mesin itu hidup. Lega bercampur was-was menyelimuti Amir. Ia tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera melewati Alas Roban sebelum truknya mogok lagi. Amir melompat ke kabin truk, menyalakan lampu depan, dan mulai melajukan kendaraannya. Bias cahaya lampu hanya mampu menembus sebagian kecil jalanan yang berkelok dan penuh lubang. Hawa dingin menusuk tulang, diiringi suara gesekan daun-daun tertiup angin kencang. Amir menyalakan lagu dangdut di radio, berharap bisa menghilangkan rasa cemas yang mengelayuti dirinya. Jalanan yang biasanya ramai, malam itu hening mencekam. Sesekali Amir melirik ke kaca spion, khawatir ada yang mengikuti truknya. Cerita nenek penjual kopi terngiang-ngiang di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah perjalanan, lampu depan truk Amir menangkap sosok bayangan di pinggir jalan. Amir menyipitkan matanya, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Sepertinya seseorang sedang berdiri di sana, melambaikan tangan meminta tolong. Amir menghentikan truknya dengan ragu-ragu. Ia membuka pintu dan mengintip keluar. Kabut tipis menyelimuti jalanan, membuat sosok itu terlihat samar-samar. Sosok itu ternyata seorang wanita. Tubuhnya terlihat kurus dan gemetaran kedinginan. Pakaiannya basah kuyup seperti baru kehujanan. Wajahnya pucat pasi. Matanya penuh ketakutan menatap Amir. Tolong pak, pinta wanita itu dengan suara yang gemetar. Saya ketinggalan bus, bisa tolong antar saya ke kota? Amir ragu sejenak.
Cerita nenek penjual kopi kembali terngiang di kepalanya. Namun melihat kondisi wanita itu yang mengenaskan, rasa iba mengeroyoti hatinya. "Naiklah, Bu," kata Amir membuka pintu sebelah penumpang lebih lebar. Wanita itu segera masuk dan langsung terisak. Amir menyalakan lampu kabin untuk melihat wajah wanita itu lebih jelas. Wajahnya nampak lelah dan dipenuhi goresan-goresan kecil. Namanya Asri. Begitu ia memperkenalkan diri. Asri mengaku sebagai penumpang bus jurusan Surabaya yang tertinggal di tengah alas roban. Ceritanya bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan ia adalah satu-satunya yang selamat. Amir merasa kasihan dan lega karena tidak sendirian lagi. Ia berbincang dengan Asri untuk mengalihkan perhatian dari rasa was-was yang dirasakannya. Asri bercerita dengan detail tentang kecelakaan bus itu, padahal dia mengaku baru saja tertinggal. Cerita itu seolah-olah Asri yang mengalaminya sendiri. "Supirnya ngebut, Pak," kata Asri. Suaranya bergetar. "Dia hilang kendali pas tikungan itu. Busnya berguling berkali-kali." Amir merinding. Cerita Asri terasa begitu nyata. Ia melirik ke kaca spion, memastikan keadaan jalan di belakangnya masih aman. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Amir berusaha setenang mungkin. Asri menggeleng pelan. "Saya bingung, Pak. Saya tidak tahu harus kemana." Amir mengangguk, berusaha untuk tidak terpengaruh cerita Asri. Ia harus fokus menyetir dan melewati alas roban. Tiba-tiba truk oleng ke kanan. Amir banting setir ke kiri untuk menghindari pohon besar yang tumbang di tengah jalan. Truk nyaris terguling. Ban depan sebelah kanan pecah. Amir memaki kesal. Ia terpaksa berhenti dan mengganti ban. Saat Amir sedang mengganti ban, ia melirik ke kabin truk. Kosong. Asri menghilang. Amir pun panik. Ia berteriak memanggil nama Asri, tapi yang ada hanya suara gema yang menakutkan. Hawa dingin menusuk tulang Amir. Ia teringat cerita nenek penjual kopi. Ia merinding. Saat itulah lampu depan truk menangkap bayangan bus tua melintas di kejauhan. Bus itu melaju kencang dengan lampu depan yang redup. Amir teringat cerita hantu bus alas roban yang sering menjemput para arwah penasaran. Dengan jantung yang berdebar kencang, Amir segera menyelesaikan penggantian ban. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berusaha untuk tidak memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Asri, hantu bus, ketakutan dan kebingungan bercampur aduk dalam benaknya. Amir terus melaju menembus gelapnya alas roban. Akankah Amir berhasil keluar dari hutan angker itu? Akankah teka-teki mengenai Asri terpecahkan? Cahaya lampu truk Amir membelah kegelapan hutan. Hujan deras yang mengguyur sebelumnya telah mereda. Namun udara dingin dan lembab masih menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi di sisi jalan. Amir terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bayangan Asri dan bus hantu yang sama-sama ritu masih terngiang di benaknya. Ia tidak berani melirik ke kaca spion, takut melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Namun suara gemertak dari bawah truk membuatnya harus berhenti. Ia mendapati ban cadangan yang baru saja diganti sudah kempis. Ia menggerutu kesal. Kejadian ini semakin membuatnya terjebak di tengah alas roban. Saat Amir membuka kotak perkakas untuk mencari ban serap lainnya, ia melihat ke dalam kabin truk sekali lagi. Ada secercah harapan. Di kursi penumpang tergeletak sebuah tas kain berwarna coklat tua. Tas itu tidak ada sebelumnya, dan Amir yakin Asri tidak membawanya. Rasa penasaran bercampur takut menyeruak di hatinya. Dengan ragu-ragu Amir memungut tas tersebut. Ia membukanya berlahan-lahan,
Di dalamnya terdapat dompet lusuh, sebuah handphone jadul, dan sebuah foto yang sudah kusam. Foto tersebut menampilkan seorang wanita berambut panjang yang tersenyum manis, persis wajah Asri. Di belakang wanita itu terlihat seorang pria parubaya yang gagah, dan seorang anak laki-laki yang lucu. Telapak tangan Amir berkeringat. Foto keluarga itu seakan membantah cerita Asri yang mengaku menjadi korban kecelakaan bus. Lalu siapa Asri sebenarnya? Dan dari mana asal tas ini? Pertanyaan itu berputar di kepala Amir. Ia merasa ada yang janggal dengan kejadian yang dialaminya. Tiba-tiba suara lolongan anjing liar memecah keheningan malam. Bulu kuduk Amir meremang. Ia segera berkemas, memasukkan kembali tas Asri ke dalam kabin. Ia harus mencari bantuan sebelum malam semakin larut. Amir kembali menyalakan mesin truknya, menggabaikan ban kempis yang tidak bisa diperbaiki. Ia memutuskan untuk terus melaju, berharap bisa menemukan bengkel atau warung di pinggir jalan di sepanjang alas roban. Meskipun bahaya dan rasa takut menghantui, ia tidak punya pilihan lain. Setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 jam, lampu truk Amir menangkap cahaya lampu remang-remang di kejauhan. Harapan kembali muncul di benaknya. Ia segera menambah kecepatan truknya. Semakin dekat, Amir melihat sebuah gubuk reot beratap jerami berdiri di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari cerobong gubuk itu, bertanda ada kehidupan di dalamnya. Amir memberhentikan truknya tepat di depan gubuk. Dengan nafas terengah-engah, Amir turun dari truk dan mengetuk pintu gubuk itu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Seorang lelaki tua renta dengan jenggot putih terurai muncul di balik pintu. "Assalamualaikum," sapa Amir dengan suara gemetar. "Waalaikumsalam," kata lelaki itu. "Ada apa, nak? Kok malam-malam begini baru lewat sini?" Amir menceritakan kejadian yang dialaminya, mulai dari mogoknya truk hingga pertemuannya dengan Asri dan hilangnya ban serap. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama. Sesekali matanya yang keruh menatap Amir dengan tajam. "Kamu bertemu seorang wanita di tengah jalan?" tanya lelaki tua itu setelah Amir selesai bercerita. Amir mengangguk pelan. "Iya, Pak, namanya Asri." Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Masuklah, nak," ucapnya sambil mempersilakan Amir masuk ke dalam gubuk. Amir ragu-ragu, namun rasa lelah dan penasaran akhirnya membuatnya masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam suasana remang-remang, hanya diterangi oleh lampu minyak. Bau rempah-rempah dan kayu bakar tercium samar. Lelaki tua itu mempersilakan Amir duduk di kursi kayu yang sudah reot. Ia kemudian menuangkan air hangat ke dalam gelas dan menyodorkannya ke Amir. "Tenangkan pikiranmu dulu, nak," ucap lelaki tua itu dengan nada suara yang lembut. "Malam ini kamu bisa istirahat di sini. Besok pagi, baru kita bicarakan tentang apa yang kamu alami." Amir menyerumput air hangat yang ditawarkan lelaki tua itu. Hangatnya perlahan merambat ke seluruh tubuhnya, sedikit meredakan rasa dingin dan ketegangan yang menyelimuti dirinya. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Sebelumnya nama saya Amir." Lelaki tua itu mengganggu pelan. "Panggil saja saya Mbah Marijan." "Mbah tahu sesuatu tentang wanita yang saya temui tadi?" tanya Amir memberanikan diri. Mbah Marijan menghela nafas. "Di alas roban ini banyak cerita, nak. Ada yang benar, ada juga yang tidak. Tapi yang pasti, hutan ini menyimpan banyak rahasia." Amir terdiam. Kata-kata Mbah Marijan semakin membuat rasa penasarannya memuncak.
Ia melirik ke tas kain coklat tua yang diletakkan di pojok gubuk. "Mbah pernah melihat tas ini?" tanya Amir sambil menunjuk tas tersebut. Mbah Marijan berjalan mendekati Amir dan mengamati tas itu. Sorot matanya nampak tajam dan serius. "Tas ini milik..." Mbah Marijan berhenti sejenak. Suaranya berbisik pelan. "Arwah penasaran." Amir tersentak kaget. Darahnya seakan berhenti mengalir di tubuhnya. "Maksud Mbah apa?" "Wanita yang kau temui tadi, nak," lanjut Mbah Marijan. "Dia mungkin bukan manusia biasa. Dia arwah yang gentayangan di alas sorban ini." Amir merinding. Perasaan takut bercampur ngeri menjalari dirinya. Foto keluarga di dalam tas itu seakan membantah perkataan Mbah Marijan. Namun penjelasan Mbah Marijan juga masuk akal. "Tapi foto keluarga ini..." Amir terbata-bata. "Bukankah ini keluarganya?" Mbah Marijan mengambil foto itu dan mengamatinya dengan seksama. Wajahnya nampak muram. "Ini Arum," kata Mbah Marijan. "Seorang penumpang bus yang mengalami kecelakaan di alas roban beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal bersama suami dan anaknya." Amir ternganga. Berlahan ingatannya kembali pada cerita Asri tentang kecelakaan bus. Detail yang diceritakan Asri persis dengan apa yang dikatakan Mbah Marijan. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Amir dengan suara gemetar. Mbah Marijan meletakkan kembali foto itu ke dalam tas. "Arwah Arum mungkin membutuhkan bantuanmu, nak," ujarnya. "Besok pagi kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara melepaskan arwahnya." Malam itu Amir tertidur di gubuk Mbah Marijan dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Sinar matahari pagi mengintip masuk ke dalam gubuk, membangunkan Amir dari tidurnya. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah beristirahat semalaman. Mbah Marijan sudah menyiapkan wedang jahe hangat untuk Amir. "Bagaimana tidurmu, nak?" tanya Mbah Marijan ramah. "Lebih baik, Mbah," kata Amir. "Tapi saya masih penasaran." "Ayo kita sarapan dulu," kata Mbah Marijan sambil menuangkan wedang jahe ke gelas. "Nanti setelah itu, kita bahas tentang Arum lebih lanjut." Setelah sarapan, Amir dan Mbah Marijan berbincang serius. Mbah Marijan menceritakan tentang kecelakaan bus yang dialami Arum beberapa tahun yang lalu. Ia juga bercerita tentang banyaknya arwah penasaran yang bergentayangan di alas roban, salah satunya arwah Arum. "Arwah Arum mungkin membutuhkan bantuanmu untuk menemukan ketenangan," jelas Mbah Marijan. "Kamu harus mengembalikan tas dan foto itu ke tempat kecelakaan bus itu terjadi." Amir merasa ragu. Ia takut kembali ke lokasi yang membuatnya trauma. Namun ia juga kasihan pada Arum yang tak kunjung tenang. "Saya akan membantu, Mbah," tekad Amir akhirnya bulat. Mbah Marijan tersenyum. "Bagus," katanya. "Tapi ada yang harus kamu ingat, nak. Jangan takut. Arwah Arum tidak akan menyakitimu. Dia hanya ingin arwahnya tenang." Dengan dibantu Mbah Marijan, Amir akhirnya bisa memperbaiki truknya. Mbah Marijan telah memberikannya petunjuk tentang lokasi kecelakaan bus, sebuah tikungan tajam yang dikenal dengan tikungan arwah. Perjalanan Amir kali ini terasa lebih berat. Hawa dingin seolah menusuk lebih dalam. Pepohonan yang menjulang tinggi nampak lebih menyeramkan. Dan suara-suara binatang malam yang sesekali terdengar semakin membuat bulu kuduknya merembang. Amir menyalakan radio dengan volume yang kencang, berharap bisa mengusir rasa takut yang menghantuinya. Setelah beberapa jam perjalanan,
Amir akhirnya mengenali tikungan yang digambarkan oleh Mbah Marijan. Sebuah tikungan tajam dengan jurang terjal di sisi kirinya. Amir memperlambat laju truknya dan memarkirkan truknya di pinggir jalan, tepat di tikungan itu. Jantung Amir berdebar kencang. Ia turun dari truk dan berjalan ke tepi jurang. Suasana sunyi dan senyap. Hanya suara angin yang menesing menerpa telinganya. Amir mengeluarkan tas kain coklat milik Arum dari kabin truk. Ia membukanya sekali lagi, menatap foto keluarga Arum dengan perasaan haru. "Arum," panggil Amir pelan. Suaranya bergema di antara pepohonan. "Saya Amir. Mbah Marijan meminta saya untuk membawakan ini kepadamu." Amir melempar tas dan foto keluarga itu ke dalam jurang. Ia memejamkan mata sambil mengucapkan doa dalam hati. Ketika membuka matanya kembali, ia tidak melihat apapun yang aneh. Hawa dingin yang sebelumnya menusuk tulang berlahan menghilang. Tiba-tiba aroma harum bunga melati menyeruak di udara. Aroma itu berlahan memenuhi sekitar tikungan tersebut. Amir tersentak kaget. Ia mengenali aroma itu. Aroma yang sama tercium di gubuk Mbah Marijan. Aroma harum itu semakin kuat, kemudian berlahan memudar. Amir yakin, arwah Arum telah menerima pemberiannya dan arwahnya sudah tenang. Hari mulai gelap. Amir segera kembali ke truknya dan menyalakan mesin. Ia harus melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kali ini ia merasa perjalanannya lebih ringan. Bayangan Asri dan hantu bus sudah tidak lagi menghantuinya. Perjalanan Amir ke Surabaya lancar tanpa hambatan. Sesampainya di Surabaya, ia langsung menemui bosnya dan menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya di Alas Roban. Tentu saja ceritanya tidak sepenuhnya dipercaya sang bos. Meskipun begitu, pengalaman bertemu Arum dan membantu arwahnya tenang meninggalkan kesan mendalam bagi Amir. Ia tidak lagi memandang cerita mistis tentang Alas Roban dengan sebelah mata. Kejadian itu juga membuatnya lebih berhati-hati dan waspada ketika melintasi jalanan yang sepi dan angker. Kisah Amir dan Arum pun menjadi perbincangan hangat di kalangan supir truk. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Namun bagi Amir pengalaman itu nyata dan akan selalu terkenang dalam memorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.